Saya sebetulnya background keluarga itu dari keluarga pesantren. Saya keluarga santri, saya putra kiai, itu dari 11. Saya ke 10 dari 11. Laki 5, perempuan 6. Pendidikan saya sebetulnya dulu itu dari madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, double dengan SD negeri. Jadi pulang dari SD langsung MI. Kemudian SMP itu madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah itu masuk ke PGA dulu tuh, pendidikan guru agama. Nah, sebetulnya saya sejak sanawiyah itu ingin ke SMA karena saya pengen belajar ekonomi. Tapi waktu itu PGA itu tidak bisa masuk ekonomi. Ketika saya daftar Universitas Siliwangi, Tasikmalaya itu tidak bisa, ditolak. Waduh, saya agak kecewa. Akhirnya saya masuk jurusan ilmu pendidikan, yang doktoran di situ, ilmu pendidikan. Ya sudah, jalani aja sampai lulus sarjana muda, kemudian sarjana muda tahun 84, kemudian S1 saya 85. Justru enggak. Justru keluarga yang serba terbatas. Karena kiai itu kan tidak punya penghasilan ya. Kalau ayah itu kalau ngajar pengajian ke pengajian Pak Salib, itu kumpulin uangnya 5 rupiah, 10 rupiah, 10 ribu dikumpulin. Kadang dikasih rokok, ya, rokok gudang garam. Kumpulin oleh ibu itu di lemari untuk biaya sekolah. Saya dibiayai sekolah dulu hanya berapa? 25.000 kalau salah. Untuk 1 bulan. Itu tahun 85 ya, 84. Tidak. Malah saya aja yang paling tinggi. Kakak saya yang pertama perempuan kepala sekolah. Kemudian laki-laki yang lain semua pesantren. Memang saya harus ke pesantren, tapi saya pengen sekolah itu. Malah yang kakak nomor 3 itu anggota DPRD Kabupaten, itu sekolah sudah SR, sekolah rakyat. Tetapi beliau dakwah itu, pidato itu bagus ceramahnya itu, senang banyak orang. Jadi se-kabupaten suka. Begitu keluar dari sana, saya akan kembali ke desa tuh, ke rumah, ya ke Kuningan. Nah, semenjak itu mengajar di Sanawiyah itu dalam calling down ya, istilahnya dari kesibukan di kampus yang terus-terusan di luar itu, masak sendiri gitu, kembali ke rumah. Ya sudah, kita merasakan dengan ibu. Waktu itu masih ada ibu, ayah sudah nggak ada. Masih ada. Saya ngajar, ditawari, ya sudah daripada nganggur deh ngajar aja Sanawiyah. Saya di sana ngajar lama berapa ya? Dari 85 ke 90-an, ya sekitar 5 tahunan kurang lebih. Kemudian ditawari oleh Prof. Badi, mungkin melihat potensi saya, kembali ke Surabaya aja. Karena kan udah dari PGA ya, pendidikan guru agama, itu di SD, MI, Sanawiyah. Bahkan saya mendirikan aliyah, namanya Madrasah Aliyah Subul Huda. Saya merintis, saya buat proposal, saya berdiri di Kuningan, di tempat saya. Malah sekarang siswanya banyak. Yang membuat yayasan, membuat logo saya sendiri. Muridnya sekarang satu angkatan tuh sampai 5 kelas. Tapi saya tidak pernah menikmati ke situ. Karena saya udah kerja di Surabaya. Kemudian dituliskan oleh bapak-bapak pengurus yayasan di sana, termasuk ada keponakan saya di sana. Memang waktu ada tawaran dari Universitas dari Siliwangi ya, Super Semar. Kemudian ada lagi dari swasta. Saya pernah ketua HMJ kan, ketua Senat Fakultas, Senat Universitas. Saya kira itu kayak mungkin yang melihat. Saya di masjid juga aktif. Saya sepak bola juga aktif. Gitu. Ikut vokal grup kan saya. Itu saya kira yang. Kemudian IPK saya kira bagus. Terus di UNER itu emang saya ditawari beasiswa juga sama. Karena saya begini, saya ini ingin kuliah kalau bisa tidak berbiaya. Gitu. Saya harus mencari sendiri. Bagaimana caranya? Ya syarat apa yang menjadi satu beasiswa saya penuhi, saya cariin supaya saya dapat. Alhamdulillah. S1 waktu buat skripsi, kalau dulu bayar berapa ya? 15 ribuan lebih 35 lah. Saya buat skripsi ini harus dapat dana lebih dari itu. Malah saya buat skripsi dapat dana lebih banyak.
Waktu itu skripsi dapat 3 juta. Nah, waktu tesis saya dapat dana. Tesis kan bayarnya 9 juta. Saya dapat 20-an. 20 juta. Saya diajak Prof. Subardi ke sini, ke Surabaya untuk bergabung. Karena sebenarnya saya waktu masih aktif di HMI, pernah masa Islam Indonesia. Nah, background saya sebenarnya keluarga NU sebetulnya. NU. Tapi saya besar di lingkungan Muhammadiyah. Di Unsil itu Siliwangi, bapak-bapak dosen pengasuh itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Beliau-beliau itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ. Kemudian begitu oleh Prof. Subardi. Prof. Subardi itu sepupu sebetulnya. Saya diajak ke sini. Kemudian saya sudah bawa sepatu sepak bola, bawa tenis. Saya sudah siap olahraga. Begitu masuk ke Pucang, saya agak kecewa juga loh. Kenapa? Aduh, kok Universitas Muhammadiyah di kota Surabaya, kok di SMP gitu loh. Saya akhirnya, apa kembali lagi saya jadi akhirnya. Kemudian beberapa bulan nggak diterima bekerja, tapi belum statusnya nggak jelas waktu itu. Terus saya bilang, gimana nanti jadi enggak? Saya aja dipanggil oleh Dr. Mutadi, rektor yang pertama kali saya. Sebelum Dr. Soeherman, Dr. Mutadi, rektor kedua. Namanya Dr. Mutadi. Jadi dipanggil, kemudian saya dikasih tugas, ini akan kami terima sebagai dosen, tapi admin dulu. Tapi tolong kerjakan ini proyeknya ini untuk mengurus jawaban fungsional dosen. Unbuh yang pertama kali itu. Saya dari Kuningan. Sini saya awalnya di Wonokromo saya tinggal. Wonokromo. Kemudian hanya sebentar ikut dengan Prof. Subardi. Kemudian saya kos sendiri. Sama dengan Prof. Subardi, kelasnya Kuningan juga sama. Cuma beliau kan sudah lama di IKIP Surabaya. Beliau pendiri Unmu pertama. Pendidikan, karena beliau itu HMI juga mendirikan Unmu Surabaya dengan Dr. Mutadi. Nah, begitu tadi Dr. Mutadi ya. Kemudian saya admin itu sekitar 3-4 tahun aja. Baru udah 95 ya, 90. Baru jadi dosen diangkat. Itu pun di FKIP dulu. Karena backgroundnya pendidikan. Nah, begitu saya jadi dosen di FKIP, saya kuliah lagi S1. Ya, S1 yang manajemen itu. Nah, lulus S1 95, kemudian masuk UNER S2. Nah, S2 UNER sambil saya mengajar, sambil di kantor. Saya sebetulnya sibuk di rektorat. Dulu ada sekretaris universitas Muhammadiyah Unmu. Jadi kerja di Unmu, kemudian sambil kuliah S2, S1, S2. Sebetulnya sih kalau kos saya sejak SMP sudah kos, jadi tidak kaget lah. Jadi saya mandiri dari dulu, sejak itu sudah kos. Jadi ketika masuk Surabaya, sebenarnya tidak kesulitan. Saya biasa aja seperti dulu gitu. Jadi saya mau pengen kembali ke Jawa Barat itu sudah ditutup, sudah nggak usah. Pokoknya sudah lihat sendiri. Saya sudah bekerja untuk Surabaya. Waktu saya masih ingat gajinya itu berapa coba? 200.000. Padahal saya gajinya sudah besar. Waktu itu saya juga ditawari sebagai asisten dosen di Universitas Siliwangi. Saya tertariknya pertama di kota Surabaya ya, kemudian kedua Muhammadiyah. Karena saya suka dengan pola-pola di Muhammadiyah itu. Oh ya, bagus juga. Karena terdidik di HMI ya dulu. Walaupun HMI sendiri kan sebenarnya independen ya, tidak di bawah Muhammadiyah, tidak di bawah NU. Beda dengan PMI dengan IMM, teman-teman. Yeah. Jadi sikap saya itu sebenarnya terbentuk dari situ. Jadi lebih agak independen deh. Gitu. Saya sejak dulu, sejak SMP, saya menyusun puisi di rumah. Puisi yang tercipta sebenarnya mungkin kesini yang dulu-dulu tidak kurang terbukukan. Ya, alhamdulillah banyak lah ada. Senang menulis dan saya suka membaca. Saya kurang lebih mungkin ada 15 20 deh, saya lupa ya. Saya kan punya pengalaman menyusun Jepung dulu untuk dosen-dosen sini. Iya. Saya tulis menjadi buku, itu 2 seri. Kemudian itu harus berapa ya? 2.000 habis, 2.000. Jadi sebar ke seluruh Indonesia. Nggak tahu yang nyebar penerbit itu. Kebanyakan saya malam. Setelah subuh atau malam jam 2 sampai pagi, sampai subuh.
Kemudian kadang-kadang saya lupa sampai jam 8-9 masih nulis. Dukanya memang pertama kalau lihat dari pendapatan ya, fluktuatif. Jadi besar kecil itu saya banyak kesimpulan itu relatif. Mahal murah juga relatif, bahagia juga relatif, tergantung perspektif. Waktu saya gaji 200.000 itu rasanya kok sama aja dengan sekarang pendapatan saya agak besar. Lihat aja, saya tidak pernah mengeluh. Saya punya optimisme aja, itu aja modal. Karena kan Allah ya bisturi jual lima ya, saya Allah yang melapangkan rezeki soal. Kewajiban kita hanya ikhtiar aja. Ya, Unmu Surabaya tetap maju ya, terus berkembang agar bisa eksis menjadi universitas yang unggul ya, universitas yang betul-betul menjadi universitas riset ya, universitas yang berbasis riset. Karena perguruan tinggi itu kuncinya adalah di riset. Jadi Tridharma perguruan tinggi yang kita Muhammadiyah khusus catur dharma itu sebetulnya kuncinya di riset. Karena dengan riset itu pengembangan ilmu. Jadi semua berbasis ke sana. Kalau bisa Unmu harus ke arah ke sana. Jadi real university riset sebetulnya.